Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Azra Lombok, kembali lagi kita mengudara di sirkuit Mandalika. Dan buat kalian yang baru bergabung bersama kami, terima kasih dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Dan selalu kita akan pantau bagaimana progres dari Pertamina Mandalika International Circuit Indonesia ini. Untuk update kita di hari ini sangat luar biasa sekali, yang dimana pengerjaan terus dikerjakan untuk mengejar target dari tahun 2023. Seperti apa untuk update kita untuk hari ini? Langsung saja kita cek dalam video ini. Don't go anywhere and stay tuned with my channel. Baik, terkait dari sirkuit Mandalika telah kantongi sertifikat dari FIA bisa gelar balapan untuk roda 4. Sirkuit Internasional Mandalika baru saja mendapatkan sertifikasi dari Federasi Otomotif Internasional atau FIA, sehingga di saat akan datang bisa menyelenggarakan balapan untuk roda 4 dalam kejuaraan dunia yang akan digelar di sirkuit Mandalika ini. Yang dimana berita ini dikutip dari kantor berita dari Antara, Hold BUMN Pariwisata PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau Indijorni menyatakan kabar gembira untuk sirkuit yang berlokasi di kawasan ekonomi khusus Stekik Kuta, Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sambil kita melihat bagaimana update terkini di sirkuit Mandalika yang terus dilakukan, yang dimana di sini dalam pengecoran yang dilakukan ya, karena sekarang ini musim hujan jadi pengecoran harus dipercepat. Dan seperti ini kondisi para pekerja yang selalu semangat ya untuk melakukan pengecoran untuk bagian dari zona depan sirkuit Mandalika. Dan kita lanjut kembali yang dimana ya pernyataan dari mereka bahwa kami baru saja mendapatkan sertifikasi dari Federation International The Automobile atau FIA untuk roda 4 di sirkuit Mandalika. Jelas yang disampaikan oleh Doni Oskaria ya, sebagai Direktur Utama Indijorni di Jakarta. Yang dimana ia mengatakan dengan demikian sirkuit Mandalika sudah bisa mengadakan lomba kejuaraan untuk kendaraan roda 4 di sirkuit Mandalika, di samping kejuaraan untuk World Superbike dan MotoGP pada tahun 2023 ini. Selain itu, Indijorni juga akan mulai masuk ke water sport sebagai daya tarik di Mandalika bagi wisatawan. Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan adanya perhelatan balapan motor WSBK dan MotoGP di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat, memberikan dampak yang cukup positif bagi peningkatan ekonomi di daerah maupun nasional. Sandiaga Uno juga mengatakan nilai ekonomi yang diperoleh dari perhelatan WSBK dan MotoGP itu berdasarkan kajian komprehensif yang dilakukan Kemenparekraf bersama Universitas Indonesia atau UI. Hasilnya tentu dari sebuah pelaksanaan event seperti WSBK dan MotoGP terlihat dari penciptaan banyaknya lapangan kerja baru dan UMKM sehingga mampu mengurangi angka pengangguran di Nusa Tenggara Barat. Hal lainnya yang dimana selama gelaran internasional tahun ini, kunjungan wisatawan melalui Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid atau BIZAM mencapai angka 6.000 orang per hari dari target 8.000 orang. Terkait dari penyelenggaraan kegiatan berikut di Nusa Tenggara Barat, pihaknya bekerja sama dengan banyak pihak akan berusaha mendatangkan penonton dari luar negeri yang saat ini masih di angka 20 sampai dengan 30%. Strategi lain adalah dengan membuka interkoneksi antar kawasan ekonomi khusus dan penerbangan langsung ya dari luar negeri serta kerjasama pariwisata dengan Malaysia dan beberapa negara di Asia lainnya termasuk Australia.
Selanjutnya kita akan kembali ke sirkuit Mandalika ya teman-teman. Untuk update kita saat ini, kita akan melihat bagaimana untuk pengerjaan dari zona tengah sirkuit Mandalika. Dalam pantauan kita di hari ini begitu sangat luar biasa sekali ya, yang dimana saat ini cuaca agak mendung, tidak terlalu panas untuk hari ini. Dan seperti inilah untuk bagian dari zona tengah sirkuit Mandalika, yang dimana terus ya untuk pengerjaan dari sistem drainase yang belum terkoneksi akan segera terkoneksi, karena untuk bagian dari zona tengah ini akan difokuskan nanti dalam persiapan untuk perhelatan di tahun 2023 ini. Banyaknya event-event internasional yang akan digelar di sirkuit Mandalika pada tahun 2023, baik event internasional maupun event nasional ya, pastinya akan banyak memadati untuk jadwal di sirkuit Mandalika. Baik teman-teman, dan seperti inilah kondisi yang bisa kita sampaikan atau yang bisa kita pantau bersama, yang dimana di sini masih dalam proses pengerjaan untuk bagian dari sistem drainase, dan dilanjutkan juga untuk pengerjaan dari bagian dari untuk pejalan kaki. Pastinya di sini sudah terlihat begitu sangat rapi sekali, dan hasil capaiannya bisa dikatakan begitu sangat baik. So kita lanjut lagi, kita akan melihat untuk bagian dari pinggir pantai, yang dimana saat ini kita berada di tikungan dari tikungan 5, 6, 7, 8 ya. Kita akan coba untuk menyeberangi dari Tunnel 2 di sirkuit Mandalika ini. Baik, untuk bagian dari kita keluar dari area Tunnel 2 sirkuit Mandalika, dan terlihat di sini sudah tersambung untuk badan jalannya ya. Untuk bagian-bagian dari jalan menuju pantai sudah terlihat di sini sudah terkoneksi, namun untuk bagian dari sistem drainase masih dalam progres ya, yang dimana di sini untuk bagian dari area timur sirkuit Mandalika atau bagian dari area parkir gerbang timur sirkuit Mandalika. Dan ini untuk kondisi yang dimana untuk bagian dari AMP ya, terlihat seperti ini untuk kondisi terbaru untuk hari ini pada tanggal 15 Desember 2022 ini. Baik, sirkuit Mandalika ini sudah banyak sekali ya untuk terkenal banget ya untuk bagian dari area parkir, maksud kami dalam persiapan untuk perhelatan internasional pada tahun 2023, yang dimana sirkuit Mandalika kemarin sudah finish ya untuk mengerjakan untuk bagian dari area zona parkir yang begitu sangat luas yang sudah disiapkan untuk event di tahun 2023 nanti. Nah, seperti inilah untuk kondisi dari bagian dari area gerbang timur sirkuit Mandalika. Jadi begitu sangat luas untuk area parkirnya, baik dari timur, zona depan sirkuit Mandalika, maupun bagian dari area barat. Untuk area parkirnya begitu sangat luas. So, selanjutnya kita akan jalan-jalan menuju ke bagian dari Bukit 360 sirkuit Mandalika ini. Nah, terlihat ada beberapa para pekerja yang saat ini juga masih dalam proses untuk mengerjakan bagian dari sistem drainase, yang dimana ini terkoneksi ke bagian dari Bukit 360 atau bagian dari tribun VVIP yang berada di Bukit 360 ini. Begitu sangat ramai pengerjaan untuk hari ini, sangat bagus sekali ya untuk pengerjaan untuk hari ini, dan terlihat juga para pekerja yang begitu ramai, lumayan ramai lah menurut saya. Oke, dan seperti inilah kondisi ataupun capaian pengerjaan terkini untuk Bukit 360, yang dimana terlihat juga di sini adanya pembersihan untuk bagian dari tanaman-tanaman, baik dari bunga, pohon, dan sebagainya. Oke, buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kami ya, terima kasih banyak, dan semoga kita dalam keadaan sehat selalu dan terus memantau bagaimana progres dari sirkuit Mandalika dalam persiapan untuk tahun 2023 ini. Dan semoga kita dalam keadaan, tentunya dalam keadaan sehat selalu, dan berikan support terbaik untuk sirkuit kebanggaan kita ini, dan bisa bersaing dengan sirkuit-sirkuit yang ada di dunia. See you next time and see you another time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.